Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku semua, gimana kabar kalian? Masih semangat ya tentunya. Perkenalkan, nama kakak Cindy Septiani Valenanda, bisa kalian panggil Kak Cindy. Kakak berasal dari Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, jurusan Tadris Matematika. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai bab himpunan. Materi ini akan kalian jumpai di pelajaran matematika kelas 7 atau 1 SMP semester 1. Apa aja sih yang akan kita bahas di materi ini? Langsung saja, kakak akan menjelaskan poin-poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ada 4 poin atau 4 subbab yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai konsep himpunan, yang kedua mengenai penyajian himpunan, yang ketiga mengenai himpunan kosong dan himpunan semesta, dan yang keempat atau yang terakhir mengenai diagram Venn. Jadi kita nanti akan membahas 4 subbab atau 4 materi. Langsung saja ke materi yang pertama mengenai konsep himpunan. Pasti adik-adik semua sering mendengar istilah kumpulan. Ada yang pernah dengar? Ya, kita sudah tidak asing dengan istilah kumpulan. Terus apa hubungannya sama himpunan, Kak? Emang himpunan sama kumpulan sama? Himpunan dan kumpulan tidak sama, tetapi mereka hampir sama. Perbedaannya yaitu kalau himpunan, kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan diberikan batasan tertentu. Jadi yang dijelaskan di sini itu didefinisikan secara jelas. Terus diberikan batasan tertentu. Berarti kalau gitu tidak semua kumpulan termasuk ke dalam himpunan dong, Kak? Iya, betul. Tidak semua kumpulan itu dapat dikatakan sebagai himpunan. Hanya kumpulan-kumpulan yang didefinisikan secara jelas yang dapat dimasukkan ke dalam himpunan atau dapat diartikan sebagai himpunan. Terus, Kak, kok ada diberikan batasan tertentu? Ya, jadi di dalam himpunan ini ada beberapa himpunan yang memiliki batasan. Contohnya, himpunan A merupakan himpunan bilangan prima kurang dari 10. Jadi yang dimaksud di sini adalah bilangan prima yang tidak boleh lebih dari 10. Seperti itu untuk mengenai konsep himpunan. Yang selanjutnya yaitu di sini kakak memiliki beberapa contoh, yaitu mengenai contoh yang termasuk himpunan ini dan yang termasuk bukan himpunan. Nah, di situ yang termasuk himpunan ada kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus, ada kumpulan siswa laki-laki di kelas 7D, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M, dan yang terakhir kumpulan binatang berkaki dua. Loh, kenapa kok itu semua masuk ke dalam contoh himpunan? Karena contoh-contoh itu menjelaskan secara jelas atau didefinisikan secara jelas. Contohnya, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Jadi, siswa-siswa yang lahir pada bulan Agustus dapat masuk ke dalam anggota himpunan tersebut. Seperti itu. Terus, kumpulan siswa laki-laki di kelas 7D. Jadi, seluruh siswa laki-laki yang ada di kelas 7D dapat masuk ke dalam himpunan tersebut. Terus, lanjut ke yang tabel sebelahnya mengenai contoh yang bukan termasuk himpunan. Kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Yang kedua, kumpulan orang kaya di Indonesia. Yang ketiga, kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Dan yang terakhir, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Keempat contoh tersebut bukan termasuk contoh himpunan. Kenapa demikian? Karena keempat contoh tersebut tidak didefinisikan secara jelas dan bersifat relatif. Maksudnya gimana, Kak? Oke, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Menurut kakak, Tulungagung merupakan kota besar di Indonesia.
Sedangkan menurut teman kakak, Tulungagung ini tidak termasuk kota besar di Indonesia. Jadi pandangan kakak terhadap kota-kota besar di Indonesia dan pandangan atau persepsi teman kakak terhadap kota-kota besar di Indonesia itu berbeda. Jadi relatif. Terus kaya menurut kakak belum tentu kaya menurut teman kakak. Jadi pandai menurut kakak belum tentu pandai menurut teman kakak. Jadi bisa saja ya kakak menganggap bahwa si A ini pandai, tapi teman kakak ini menganggap bahwa si B lebih pandai. Seperti itu. Jadi itu merupakan contoh yang bukan termasuk ke dalam himpunan. Bisa dipahami adik-adik? Oke, kalau bisa dipahami lanjut ke materi selanjutnya. Di sini kakak punya 4 contoh kumpulan. Coba adik-adik jawab ya. Yang pertama, adik-adik nanti jawab apakah termasuk ke dalam himpunan atau bukan. Oke, yang pertama, kumpulan hewan pemakan daging. Oke, sudah? Oke, kumpulan hewan pemakan daging termasuk himpunan atau bukan? Jawabannya adalah benar, termasuk himpunan karena didefinisikan secara jelas. Yang dimaksud adalah hewan pemakan daging. Jadi, seluruh hewan yang pemakan daging masuk ke dalam anggota himpunan tersebut. Yang kedua, himpunan hewan yang hidup di air. Termasuk himpunan atau bukan? Ya, termasuk himpunan. Karena didefinisikan secara jelas. Jadi, hewan-hewan yang hidup di air dapat termasuk ke dalam anggota himpunan tersebut. Yang ketiga, kumpulan anak berbadan gemuk termasuk himpunan atau tidak? Jawabannya adalah tidak termasuk ke dalam himpunan. Kenapa? Karena gemuk menurut saya dan gemuk menurut teman saya ini memiliki pandangan yang berbeda atau relatif. Jadi tidak termasuk himpunan karena selain itu tidak didefinisikan secara jelas. Menurut kakak mungkin berat badan 50 kilo itu sudah termasuk ke dalam anak berbadan gemuk, sedangkan menurut teman kakak berbadan gemuk itu kalau beratnya itu sudah 70 kilo seperti itu. Jadi relatif, makanya tidak termasuk ke dalam himpunan. Sama sepertinya untuk kumpulan siswa pandai menurut kakak ya siswa yang nilainya di atas 70, sedangkan menurut teman kakak bisa saja yang dianggap siswa yang pandai ini adalah siswa yang nilainya di atas 90. Jadi relatif atau berbeda pandangan. Jadi termasuk bukan contoh himpunan. Bisa dipahami? Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai penyajian himpunan. Penyajian himpunan ada 3 jenis ya adik-adik. Yang pertama, menyatakan himpunan dengan menyebutkan anggotanya atau enumeral, yaitu dengan cara anggota himpunan dituliskan di dalam kurung kurawal. Kurung kurawal itu yang seperti apa? Yang seperti ini adik-adik. Kurung kurawal itu. Jadi pada himpunan kita tidak menggunakan tanda kurung yang seperti biasanya, tapi menggunakan kurung kurawal. Dan di setiap anggota himpunannya, di antara setiap anggota himpunannya dipisahkan dengan tanda koma. Contoh himpunan yang disajikan dengan menyebutkan anggotanya yaitu di sini ada contoh himpunan A yang pertama. Anggotanya adalah 2, 3, 5, dan 7. Yang B, himpunan B yaitu anggotanya 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya sampai dengan 20. Himpunan C yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi di sini kita sebutkan anggotanya siapa saja anggotanya. Penyajian himpunan yang kedua yaitu menyatakan himpunan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Contohnya, himpunan A merupakan himpunan bilangan prima kurang dari 10. Jadi tetap kita tuliskan di dalam kurung kurawalnya. Terus himpunan B merupakan himpunan bilangan asli antara 7 sampai 20. Yang C yaitu himpunan bilangan cacah. Jadi kita tuliskan maksud-maksudnya. Penyajian himpunan yang ketiga yaitu
menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Itu contohnya adalah di sini ada 2 contoh ya adik-adikku semuanya. Yang pertama yaitu himpunan A, tetap kita nulisnya di dalam kurung kurawal. X sedemikian sehingga X kurang dari 10. Di mana X elemen bilangan prima. Jadi, yang tanda garis ini kita bacanya bukan garis, tapi sedemikian sehingga. Terus yang huruf E seperti E itu kita sebutnya elemen atau anggota. Untuk contoh himpunan yang B adalah X sedemikian sehingga X lebih dari 7 dan X kurang dari 20, di mana X elemen atau anggota dari bilangan asli. Jadi penyajian himpunan tadi ada 3. Yang pertama menyatakan himpunan dengan menyebutkan anggotanya. Yang kedua menyatakan himpunan melalui sifat yang dimiliki anggotanya. Dan yang ketiga menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Yang selanjutnya yang akan kita bahas mengenai himpunan kosong dan himpunan semesta. Terus, loh Kak, himpunan kosong itu yang bagaimana? Berarti kalau himpunan kosong ini tidak memiliki anggota, begitu maksudnya. Terus, kalau yang himpunan semesta berarti yang ada di semesta ini termasuk ke dalam himpunan semesta. Ya, untuk himpunan kosong benar. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Loh Kak, emang ada himpunan tidak memiliki anggota? Ada, adik-adikku. Jadi notasi pembentuk himpunan kosong yaitu hanya kurung kurawalnya saja atau tanda 0 yang dicoret seperti pada tabel ini. Terus contohnya bilangan cacah kurang dari 0. Emang ada bilangan cacah kurang dari 0? Kan tidak ada. Makanya himpunannya termasuk ke dalam himpunan kosong. Bilangan cacah kan paling kecil 0, jadi tidak ada yang bilangan cacah kurang dari 0. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu himpunan semesta. Nah, bukan semesta alam ini, tapi semesta pembicaraan. Pada himpunan, suatu himpunan yang memuat seluruh topik pembicaraan atau semesta pembicaraan yang dinamakan himpunan semesta. Himpunan semesta biasanya disimbolkan dengan huruf S besar yang menandakan semesta. Di sini akan punya contoh yaitu himpunan A, anggotanya yaitu 2, 4, dan 6. Maka himpunan semesta yang mungkin bisa saja A ini sebagai bilangan genap. Betul? Atau A ini bisa saja bilangan asli. Seperti itu. Nah, selain penyajian data yang 3 kakak sebutkan tadi, ada juga penyajian himpunan dengan menggunakan gambar atau kita sebut dengan diagram Venn. Cara menyajikan himpunan dengan gambar atau diagram seperti itu kita sebut dengan diagram Venn. Bentuknya gimana Kak? Oke, bentuk diagram Venn yaitu kita buat dulu persegi panjang. Terus di pojok kiri atas kita tulis S. S ini sebagai semesta. Terus kita gunakan lingkaran-lingkaran untuk anggota himpunannya, mendapatkan anggota himpunannya. Di sini kakak mempunyai 4 contoh diagram Venn. Yaitu yang pertama, bisa kita lihat ya adik-adikku semua, di sini ada lingkarannya 2 terpisah. Nah, terus ada juga yang lingkarannya saling berkaitan. Ada juga yang ketiga, lingkaran kecilnya ada di dalam lingkaran besar. Dan yang keempat ini lingkarannya cuma 1, tapi tandanya A sama dengan B. Maksudnya gimana? Jadi, yang contoh pertama ini ya, itu kok berbeda, ini berarti anggota himpunan A berbeda dengan anggota himpunan B. Terus untuk contoh diagram Venn yang kedua yaitu yang ini, yang saling berkaitan ya, itu berarti ada beberapa anggota himpunan A yang juga termasuk anggota himpunan B. Begitu juga sebaliknya, ada anggota himpunan B
yang juga termasuk ke dalam anggota himpunan A. Diagram Venn yang selanjutnya yaitu ada lingkaran besar yang ada tandanya B, terus ada lingkaran kecil yang ada tandanya A, ada huruf A-nya, tapi tepatnya di dalam lingkaran yang B. Maksudnya gimana? Jadi, maksud dari ini adalah ada seluruh anggota himpunan A termasuk ke dalam anggota himpunan B. Seperti itu. Jadi, anggota-anggota himpunan A ini masuk ke dalam anggota himpunan B. Terus, yang terakhir, ini kok lingkarannya satu, tapi ada tanda sama dengannya. Gimana ini Kak maksudnya? Jadi, anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B. Jadi, mereka memiliki anggota yang sama dan serupa. Bisa dipahami? Oke. Di sini kakak memiliki contoh latihan soal yang bisa adik-adik semua kerjakan. Kalian diminta untuk menggambar diagram Venn. Jadi di sini diketahui bahwa S atau semestanya himpunan bilangan asli kurang dari 12. Terus untuk himpunan A-nya himpunan bilangan prima kurang dari 10. Terus untuk himpunan B-nya himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Coba adik-adik kerjakan di rumah sebagai latihan. Apakah adik-adik semuanya sudah memahami materi yang kakak sampaikan atau belum? Jadi nanti jika hasilnya sama kayak yang kakak share ini dan gambar yang adik buat sudah seperti ini, maka bisa dikatakan bahwa adik-adik semua sudah dapat memahami materi yang sudah kakak sampaikan. Demikian yang dapat kakak sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan untuk adik semua tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.